Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah. Pagi ini kita akan membahas tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka di halaman 66. Halaman 66. Faslun fi akhlaqihi alaihi afdhalus salatu wassalam. Pasal tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama atau yang menonjolnya. Faslun fi akhlaqihi alaihi afdhalus salati wassalami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas, manusia yang paling berani, paling pemberani. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Kunna idza marral ba's, jika perang berlangsung, jadi perang mulai berkecamuk, walaqiyal qaumul qauma, satu pasukan bertemu dengan pasukan lainnya, ittaqina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau berperang, Nabi itu di depan, para sahabat di belakang. Jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, kalau kami berperang itu justru kami yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana askhan nasi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ma su'ila syai'an qattu faqala la, ketika diminta sesuatu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata tidak. Jadi kalau ada yang meminta sesuatu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata tidak. Jadi Nabi itu kalau diminta sesuatu yang beliau pakai, beliau itu kasihkan. Pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bercerita ya, lagi jalan ada seorang Arab, orang Arab pedalaman itu yang menginginkan serban yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serban itu ditarik, jadi dia meminta serban itu sambil menarik serban itu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tercekik. Abu Bakar itu marah melihat perlakuan dari si Arab ini. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau buka sorban itu, kemudian berikan pada Arab itu tanpa marah sedikit. Walaupun cara orang Arab meminta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tidak sopan. Wa kana ahlaman nasi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut. Ahlam itu paling lembut, paling halus. Wa kana asyadda haya'an minal aghra'i, ini bukan agriya, aghra'i fi khidriha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu dari gadis yang dipingit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu dari gadis yang dipingit. Dulu masih ada istilah dipingit ya. Biasa momennya apa Pak? Yang mau nikah, seorang perempuan yang mau nikah itu berapa hari biasanya ya? Dipingit seminggu ya. Sebelum menikah itu dipingit ya. Kemudian ya gadis-gadis yang dipingit ini ya mereka pemalu. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemalu dari mereka. La yathbutu basaruhu fi wajhihi ahadin. Pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertuju hanya pada satu orang. Jadi maksudnya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak lagi ini ya, kumpul kayak gini dengan para sahabat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan semuanya. Ya, memperhatikan semua yang hadir. Kalau misalnya Rasulullah SAW bercengkrama dengan beberapa orang sahabat, maka pandangan Rasulullah SAW itu tertuju pada semua. Jadi maksudnya bagaimana Rasulullah SAW memberi perhatian rata pada semua sahabat Rasulullah SAW. Wa kana la yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu laka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, tidak tersinggung atas apa yang terjadi pada dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tersinggung, tidak marah atas apa yang terjadi pada dirinya.
illa an tuntahaka hurumatullahi, kecuali ketika batasan-batasan Allah itu dilanggar, ketentuan-ketentuan Allah itu dilanggar. Fayakuna lillahi yantaqimu fa idza ghadiba lillah lam yakun li ghadabihi ahadun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersinggung karena Allah, marah pun karena Allah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersinggung, marah, semua itu karena Allah, bukan karena persoalan pribadinya terusik. Kalau kita malah sebaliknya, itu baik. Kita sebaliknya. Kita ini kalau protes, kalau demo, itu kaitannya dengan hak kita, bukan hak Allah. Baik. Ketika harga-harga melambung tinggi, betul tidak? Ya. Ketika misalnya barang-barang dagangan langka, itu kan kaitannya dengan hak kita. Kita protes, kita demo. Tapi ketika hak Allah dilanggar, diam. Kayaknya ada yang kebak dikit. Lanjut ya. Wal qaribu wal ba'idu lam yakum li ghadabihi ahad. Itu bagian itu yang belum. Maaf. Lam yakum li ghadabihi ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena ada hak-hak Allah yang dilanggar, maka ini tidak bisa dibantah oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang itu salah. Kan ada banyak contoh ya, contoh kasus. Misalnya ini, contohnya misalnya, ketika ada sebagian sahabat yang memberi fatwa salah. Jadi ada seorang sahabat yang terkena batu yang menggelinding di atas gunung, kemudian kena ke kepalanya, terluka. Nah, qadarullah, malam itu dia mimpi basah. Nah, dia kan dalam posisi terluka, dia nanya pada para sahabat, ini kalau saya terluka seperti ini, apa boleh saya bertayamum? Ada sahabat yang berkata, oh tidak boleh. Tayamum itu bagi orang yang tidak mendapati air. Kan air ada, jadi tidak boleh tayamum. Akhirnya orang itu mati. Sampai peristiwa itu pada Rasulullah SAW, marah Nabi. Ya, mengapa? Ini sahabat ini sotoi.com ini yang jawab. Ya. Rasulullah SAW marah. Nah itu contohnya. Jadi kemarahan Rasulullah SAW karena ada aturan-aturan Allah yang seharusnya ya ditegakkan, ini malah menyimpang dari itu. Wal qarib wal ba'id wal qawi wal dha'if 'indahu fil haqqi wahid. Yang dekat, yang jauh, yang kuat, yang lemah mendapatkan hak yang sama di sisinya. Wama
aba ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. In ishtahahu akalahu wa illam yashtahihi tarakahu. Jika menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Jadi Nabi itu nggak pernah mencela makan. Para sahabat itu mengetahui Nabi suka atau tidak suka itu, ya dilihat. Kalau Nabi suka, berarti beliau makan. Kalau Nabi tidak memakannya, berarti beliau tidak menyukainya. Jadi tidak pernah keluar dari lisannya itu mencela satu makanan. Wa kana la ya'kulu muttaki'an. Wa kana la ya'kulu muttaki'an. Rasulullah SAW itu tidak pernah makan sambil bersandar. Ya, sambil bersandar, makan sambil bersandar. Wala ya'kulu ala khiwani. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah makan di meja makan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mungkin maksudnya begini jemaah sekalian. Kalau orang makan di meja makan, berarti dia memakan makanan itu ya lahap ya. Jadi kalau orang di tempatnya itu kan makan itu kalau isi bensin itu full gitu kan. Kalau isi bensin itu full tank ya. Kalau isi bensin itu full. Dan Nabi itu nggak pernah gitu. Jadi Nabi itu tidak pernah gitu. Kita lihatnya nanti. Nah ini bagian berikutnya ini. Wala yamtani'u min mubahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang dari sesuatu yang mubah. Mundi orang Sunda mana tesaban geureuh, Pak. Ya, jadi kalau untuk sesuatu yang mubah itu Nabi itu enggak resek kan. Ya. In wajada tamran akalahu. Apabila ada kurma, apabila beliau mendapati kurma, beliau memakannya. Wa in wajada khubzan akalahu. Apabila mendapati roti, beliau memakannya. Wa in wajada shiwa'an akalahu. Apabila mendapati daging panggang, shiwa itu daging panggang, ya. Wa in wajada khubza burrin aw sa'iran akalahu. Apabila beliau mendapati roti kering atau gandum, beliau memakannya. Wa in wajada labanan iktafa bihi. Dan apabila beliau mendapati susu iktafa bihi, beliau cukup dengan itu. Jadi kalau misalnya yang ada hanya segelas susu, ya sudah, beliau mencukupkan dengan itu. Iya bisa dengan apa? Jadi kalau beliau mendapati susu ya, kalau hanya itu ya sudah. Walaupun tidak ada roti, tidak ada kurma, nggak bisa. Akala lebih khabir ruqabi. Beliau
memakan semangka basah. Beliau pernah memakan semangka basah. Wa kana yuhibbul halwa wal asala. Beliau menyukai manisan dan madu. Beliau menyukai manisan dan madu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba min khubzis sya'iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia ini, maksudnya wafat ya. Wa lam yashba min khubzid dunya, tanpa pernah merasakan kenyang dari roti gandum. Jadi sepanjang pengetahuan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi itu sepanjang hidupnya tidak pernah merasa kekenyangan saat makan. Menurut jika Nabi kemerdekaan. Wa kana ya'ti ala ali Muhammadin asy-syahru wasy-syahrani. Pernah terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan dan 2 bulan. 1 bulan dan 2 bulan. Berarti 1 bulan dan 2 bulan itu 3 bulan ya, tapi di waktu yang berbeda. La yuqadu fi baitin min buyutihi narun. Jadi tidak ada api yang menyala. Maksudnya enggak masak. Ya. Jadi tidak ada api yang menyala, itu maksudnya tidak masak. Ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Sebulan, 2 bulan ya. Wa kana qutuhu at-tamra wal ma'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan keluarganya itu hanya memakan kurma dan air. Hanya memakan kurma dan air. Ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus shadaqah. Beliau memakan hadiah tapi tidak memakan sedekah. Beliau memakan hadiah tapi tidak memakan sedekah. Wa yukafi'u 'alal hadiyati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah yang diterimanya. Jadi jamaah sekalian, ketika kita memberi pada seseorang ya, jadi ya tidak semuanya kemudian disebut sebagai sedekah, walaupun pahalanya dapat. Nah, bisa dengan hadiah. Kayak gini nih, kita memberi pada orang yang kita hormati, misalnya pada guru kita, gitu kan ya, atau misalnya pada siapa. Nah, kita sebutkan ini hadiah. Gitu. Jadi untuk Pak Kiai punten dia sedekah kangge Pak Kiai itu mah. Kalau beda ini jamaah sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Berarti kan beda ya, beda.
Lanjut ya. La yata'annaku fi ma'kalin wala malbasin. Beliau tidak berlebihan pada makanan dan pakaian. Yakul ma wajada wa yalbasu ma wajada. Beliau makan apa yang ada, berpakaian pakaian yang ada. Jadi henteu ngayang-ngayakeun lah. Ya. Wa kana yakhsifun na'la wa yarfa'u thawba. Beliau itu menyambung sendal. Ini kalau sendal putus, ya Pak ya, sendal putus kemudian disambung, ya, disambung. Itu namanya yakhsifun na'la. Kemudian wa yarqa'u thawba, dan menjahit pakaian. Wa yakhdimu fi mihnati ahlihi. Beliau juga membantu istrinya kalau sedang berada di rumah. Wa ya'udul mardha. Beliau juga menengok orang yang sakit. Wa kana asyaddan nasi tawadu'an. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Tawadhu, sangat rendah hati. Yujibu man da'ahu min ghaniyyin aw faqirin aw dani'in aw syarifin. Beliau memenuhi orang yang mengundangnya. Beliau memenuhi orang yang mengundangnya, baik kaya maupun miskin, baik dari ini kaum bawah ya, kaum mustadafin, atau syarifin, atau para pejabat. Syarifin, para pejabat. Jadi Nabi itu siapapun yang mengundangnya, selama beliau bisa mendatanginya, beliau mendatangi. Siapapun yang kita ini, kalau kita kan masih tumpah-tumpah aja banyak. Tumpah-tumpah. Kalau yang ngundang kita ini ya orang yang terhormat, kayaknya ada acara juga di cancel. Tapi kalau yang ngundang itu misalnya ya orang ini ya ada perlakuan yang berbeda. Ini menjadi uswah bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW menghormati, menghargai setiap undang. Wa kana yuhibbul masakin wa yashhadu janaizahum wa ya'udu mardahum, la yaqilu faqiran li faqrihi wa la yahabu malikan li mulkihi. Wa kana yuhibbul masakin. Rasulullah SAW mencintai orang-orang miskin. Wa yashhadu janaizahum. Beliau menghadiri prosesi pengurusan jenazah mereka. Wa ya'udu mardahum. Rasulullah SAW menengok mereka ketika mereka sakit. La yakiru faqiran li faqrihi. Rasulullah SAW tidak menghina orang fakir karena fakirannya. Wa la yahabu malikan li mulkihi. Dan Rasulullah SAW tidak sungkan pada penguasa karena kekuasaannya. Jadi terserap.
Wa kana yarkabul farasa wal ba'ir wal baghlata wal himara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda, unta, bigol dan keledai. Ini Nabi pernah mengendarai semuanya. Nabi pernah mengendarai kuda, Nabi pernah mengendarai unta, Nabi pernah mengendarai bigol. Kalau bigol hampir mirip unta ya. Dan Nabi pernah mengendarai keledai. Wa yurdifu khalfahu abdahu aw ghairahu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan tidak pernah membiarkan hamba sahayanya atau selainnya berada di belakangnya. Ini kalau lagi melakukan perjalanan. Beda kalau lagi perang, Pak ya. Kalau lagi perang Nabi berada di depan. La yada'u ahadan yamshi khalfahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan seorang pun berjalan di belakangnya. Wa yaqulu, beliau berkata, khallu dhahiri lil malaikati. Biarlah di belakangku itu untuk para malaikat. Ini para sahabat itu. Wal basus sufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain wol. Asuf itu ini, asuf itu pakaian yang berasal dari bulu domba, ya, namanya suf. Makanya mengapa orang-orang yang sederhana, ya, kemudian mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mereka meninggalkan, itu disebut kaum sufi. Nah, mereka dikenal dengan kaum sufi karena baju yang mereka pakai itu biasanya baju yang terbuat dari kulit domba, ya, bulu domba. Suf. Sana sob. Wa yanta'ilul makhsufa. Beliau memakai sendal yang apa kalau sendal itu? Kalau sendal putus kemudian dihubungkan kembali itu, ya disambung ya. Sendal yang disambung. Sendal yang disambung. Jadi kalau bapak ibu ke masjid pakai sendalnya yang sudah disambung, berarti ini nyontok. Ya. Tapi kita mah ke masjid gitu teh, gitu ya, biar apa? Menentramkan hati. Jadi rek leungit cepat baik. Wa kana ahabbul libasi ilaihi al-hibarata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling menyukai pakaian jubah. Ya, jadi Nabi menyukai pakaian jubah. Wahia min burudil yamani, yang terbuat dari Yaman, tenunan Yaman. Ya. Ini satu itu yang terkenal ya, ya, enaklah dipakai mungkin dari Yaman. Fiha humratun wa bayadun. Nah, di pakaian itu, ya, atau di hibarah, di jubah itu ada warna merah dan putih, ya. Merah putih. Jika bendera Indonesia, iya, motifnya itu merah dan putih, ya.
Wa khatamuhu min fiddatin. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Fassuhu minhu, matanya pun dari perak. Yalbasuhu fi khinsirihil ayman. Rasulullah SAW memakai cincin itu di jari manis kanan. Di jari manis kanan. Berarti di sini ya, nah, di jari manis kanan. Ini namanya khinsir ayman, di jari manis kanan. Wa rubbama labisahu fil aisar. Terkadang Rasulullah SAW juga memakainya di kiri. Nah, jadi kadang beliau pakai di kanan, kadang beliau pakai di kiri. Tapi lebih banyak beliau pakai di kanan. Jadi kalau ibu pakai cincin ibu ya, sini ada ya nggak apa-apa. Ya. Mun bapak-bapak batu ali di dia oya, di dia oya, di dia oya, di dia oya. Kata batu tukang batu ali. Makanya begitupun dengan aksesoris lainnya, kan di tangan kan ada cincin gitu kan ya. Kemudian kalau perempuan ada gelang, kalau laki-laki kan ada jam ya. Nah, jam itu boleh dipakai di kanan, boleh dipakai di kiri juga boleh, seperti halnya Nabi pakai cincin ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi kalau melihat redaksi ini, di sebelah kiri itu kadang-kadang saja ya, berarti yang seringnya di sebelah kanan. Hanya kalau misalnya sekarang ada yang ya pakai jam tangan, pakai apa di kanan ya apa. Ya, jadi bukan berarti sebuah keharusan lamun pakai jam teh kudu dikencak lah gitu. Sampai sini dulu ya, insyaallah kita lanjutkan kembali di Rabu depan ke bagian berikutnya, masih di akhlak Rasulullah SAW. Ini tinggal satu bab lagi ya, mukjizat, walaupun mukjizat agak lama, maksudnya agak lama itu agak panjang uraiannya. Nanti baru masuk ke 10 biografi 10 orang sahabat. Jadi jamaah sekalian, mungkin bisa dari sekarang ya. Jadi nama-nama yang hadir bisa dituliskan. Kalau bisa dengan tulisan Arabnya ya, tulisan Arabnya, karena kan ijazahnya berbahasa Arab. Nah, jadi nanti pakai tulisan Arab ya. Insyaallah nanti selesai ini disampaikan ke jamaah sekalian. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.